Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi Akuntansi 2019. Di sini saya akan membahas tentang data kuesioner atau data primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut: analisis regresi linear berganda, pengujian parsial, uji statistik T, uji koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda menurut Purwanto, analisis regresi linear berganda multiple regression, yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas dependen. Analisis regresi linear berganda, persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alfa atau nilai konstanta beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E. Sini berikut penjelasannya. Sini adalah bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda, menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis HO. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya A sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai F-table. F-table sama dengan K, jumlah variabel independen, tik 2, N strip K. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda berdasarkan nilai F hitung dan F table. Jika nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitungnya lebih kecil daripada F table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikannya lebih kecil 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikannya itu lebih daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh. Pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel independen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Pedoman pengambilan keputusannya. Untuk rumusan hipotesis HO, hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan, kalau H1 itu berpengaruh secara signifikan. Rumus mencari nilai T-table. Rumus uji statistik T uji T parsial dalam analisis regresi atau T-table, alfa dibagi 2, tik 2, N strip K strip 1 atau minus 1, atau degree of freedom residual atau degree of freedom. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda sama kayak tadi, berdasarkan nilai T hitung dan T-table. Jika nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T-table, maka variabel bebas berpengaruh. Jika nilai T hitung dan lebih kecil daripada T-table, maka variabel bebas tidak berpengaruh. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusannya itu lihat dari model summary-nya. Jika nilai R² semakin dekat yang ke 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.
Sebaliknya, jika nilai R square-nya semakin dekat yang ke 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjust R square bernilai positif. Sini kita akan buka SPSS-nya. Nah, di sini kita akan buka SPSS-nya, lalu kita bisa melakukan pengujiannya. Caranya kita klik analyze regression, lalu kita klik linear. Untuk dependent, prestasi praktikum, independen, dan motivasi berprestasi. Untuk statistiknya, estimates, convergence matrix, model fit, collinearity, diagnostic. Terus plots dan save-nya kosongin, lalu kita klik OK. Di sini nanti akan keluar datanya. Nah, outputnya hanya seperti ini. Yang kita lihat itu table coefficients. Nah, di sini yang kita lihat itu nilai coefficient. Di sini saya buka dulu rumusnya. Nih. Di sini persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan VA dibagi beta 1 X1 plus beta 2 di X2 plus E. Nah, di sini nilai konstantanya itu dari tabel coefficient ini 7,784, di mana variabel kemandirian belajar X1 0,372 dan variabel motivasi berprestasinya 0,557. Untuk mengambil analisisnya itu kita ngelihat ya dari variabel X1-nya kita lihat kan 0,372. Motivasi berprestasinya 0,557, nilai signifikannya 0,000. Untuk pengambilan analisisnya berarti variabel kemandirian belajar berpengaruh terhadap Y atau berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Pengaruhnya akan semakin tinggi pula kepada prestasi praktikum. Jadi kalau misalnya nilai kemandirian belajar sama motivasi berprestasi itu makin besar dan berpengaruh positif, di sini standar errornya 1,390. Jadi dari variabel X1 dan X2 ini terjadi kenaikan variabel pengganggu atau error variabel pengganggu ya gitu. Yang berarti pengujian ini sudah selesai. Lalu untuk pengujian yang kedua, kita melakukan uji simultan. Nah, di sini ini udah ada rumusnya, F table K. Kita lihatnya dari table ANOVA. Nah, di sini untuk rumusnya F table sama dengan K titik 2, and strip K. Jumlah variabel independen itu 2 karena ada 2. Variabel X1-nya itu tadi kemandirian belajar, yang kedua itu prestasi praktikum. Motivasi berprestasi. Nah, berarti di sini rumusnya kayak gini caranya. K itu kita dapatnya itu dari nih. Kita lihat ya. K itu 2 dari yang variabel tadi. Nah, yang ini kita ambilnya dari SPSS-nya, kita buka. Nah, kita lihat datanya di sini ada 171 kan. Nah, di sini datanya ada 171. Nah, di sini kan datanya ada 171. Yang berarti kalau dikurangin nilai K-nya kan 2 variabel independennya. Berarti totalnya 169. Berarti F table-nya itu 2,169. Cara kita lihat dari F table-nya, kita buka F table-nya. Kita ke bagian yang 169 ke kolom yang kedua. Berarti kan 3,05. Yang berarti itu hasilnya itu F hitungnya itu lebih kecil daripada F table
maka variabel bebas tidak berpengaruh. Hipotesis yang diterima signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh. Nah, untuk hipotesis yang diambil itu adalah H1, yang berarti secara parsial individu yang berpengaruh signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Jadi, motivasi berprestasi dan kemampuan belajar ini berpengaruh kepada dependent variabel atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, lalu kita melakukan pengujian NT atau uji T. Kita buka yang kita lihat di sini table coefficients-nya lagi. Lalu kita buka lagi PPT-nya. Nah, di sini rumusnya itu T table sama dengan alpha dibagi 2 N strip K strip 1. Alpha berarti 0,025. 171 tadi N-nya 171 dikurangin 2 dengan 2 independen, berarti 100 dikurangi 1 lagi, berarti hasilnya 168, yang berarti 0,025 titik 2 koma dapat dari sini 168. Cara mencarinya dari table T itu caranya kita lihat yang 0,025 di sini dan yang 168 hasilnya itu 1,97419, yang berarti di sini kan yang berarti di sini nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti variabel kemandirian belajarnya itu 5,648 lebih besar daripada T table, yang berarti motivasi berprestasi, variabel motivasi berprestasi dan motivasi kemandirian belajar berpengaruh kepada dependent variabel atau prestasi praktikum. Yang terakhir, uji koefisien determinasi R2 atau model summary yang kita lihat. Nah, di sini untuk tabel model summary-nya kita udah ketemu R squared-nya 0,542 didapatnya dari R kuadrat dari 0,736. Di sini mendekati 1 karena melebihi setengah, maka semakin kuat kemampuan variabel independen. Jadi jawabannya itu jika nilai R squared-nya semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nih, jawabannya itu ini pengambilan keputusannya. Untuk nilai adjust R squared-nya itu di sini tertera 0,537, yang berarti nilai kontrol data yang baik. Termasuknya nilai adjust R squared ini nilai kontrol data yang baik karena bernilai positif. Nah, berikut demikian penjelasan dari pengujian ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.